Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1642. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dewa Sipang meraung seperti anjing gila. Dia aura sumber yang berat darinya terlepas dengan gila-gilaan meletus lapis demi lapis. Asalnya dibakar dengan ganas, jiwanya juga dibakar dan kekosongan di sekitarnya terus-menerus dimusnahkan. Jebak dia, jangan biarkan dia membebaskan diri. Teriak Yukiansu, dia berteriak dengan suara yang rendah. Perasaan spiritualnya selalu menyadari semua ini dengan jelas. Di bawah kehancuran aura Dharma yang tak ada habisnya, dirinya tidak dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di depannya. Tetapi dia dapat yang jelas merasakan perjuangan binatang yang terperangkap. Yang dilakukan oleh Dewa Sipang itu dihadang oleh mereka dan jiwanya mengaum secara tiba-tiba merasakan kesakitan dan keputusasaan. Pagoda Guyu, tekan. Yukiansu dan yang lainnya melonjak ke langit. Meskipun ekspresi mereka sangat menghina, namun mereka tidak ceroboh di dalam tindakan mereka, karena bagaimanapun Dewa Sipang itu merupakan transenden tingkat kedua, dan mereka tidak boleh bersantai ataupun mengendurkan diri sedikit pun, karena mereka tahu betul bahwa Dewa Sipang saat ini adalah seekor anjing gila yang sedang sekarat, dan saat-saat yang paling menakutkan bagi seekor anjing gila itu adalah ketika dia berada di ujung nyawanya. Boom! Banyak kekuatan berkembang dari Pagoda Guyu mengunci Dewa Sipang di dalam kehampaan. Kekosongan di sekitarnya berubah menjadi lubang hitam besar di bawah raungan dan ledakan dari Dewa Sipang sebelum kematiannya. Pemandangan seperti itu membuat Pang Muling dan yang lainnya kaget, bahkan gemetar baik fisik maupun mental. Ini di kejauhan leluhur kegelapan, leluhur keluarga Towoba dan penguasa istana Anyou secara alami juga melihat pemandangan menyedihkan dari Dewa Sipang. Entah kenapa leluhur kegelapan dan yang lainnya hanya bisa gemetar. Mati. Pada saat ini Kinchen telah muncul di samping leluhur kegelapan dan pedang karat misterius di tangan Kinchen telah berubah menjadi bayangan yang tidak terlihat. Dan seketika bayangan itu langsung menyerang leluhur kegelapan. Buka! Leluhur kegelapan segera sadar dari keterkejutannya dan dengan raungannya hukum kegelapan yang tak berujung mengatupkan kedua tangannya dan tiba-tiba melambaikannya ke sekeliling dengan keras. Seketika kekosongan dalam jarak 1 juta mil sekitarnya pun mendidih dan bergetar. Boom, boom. Terlihat dengan mata telanjang kekosongan di sekitar leluhur kegelapan berubah menjadi riak dan gelombang yang terus menyebar keluar, menghancurkan semua materi di sekitarnya. Namun di saat pedang karat misterius Kinchen hendak dipukul, dirinya tiba-tiba mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya. Dengan suara mendengung, kekosongan di depannya menjadi terdistorsi dalam sekejap. Dan saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Sekarang di depan leluhur kegelapan, alisnya langsung tertusuk. Kamu, dampak kegelapan. Leluhur kegelapan meraung dan cahaya kegelapan yang menakutkan muncul dari tengah alisnya. Seperti lubang hitam, menelan segalanya, mencoba memusnahkan pedang karat misterius itu. Sosok leluhur kegelapan muncul dalam sekejap, dia mundur dengan gila-gilaan tidak berani untuk mengambil pedang Kinchen secara langsung. Serangan Kinchen sebelumnya sudah cukup untuk melukai Dewa Sipang dengan serius. Oleh karena itu dia harus bisa menghindarinya. Asal-usul waktu, kata Kinchen, dia menyipitkan matanya. Dan pada saat kritis, Kinchen langsung mengaktifkan hukum waktu. Seketika langit berbintang yang luas tampak membeku untuk sesaat dan kekuatan di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Di dalam benak leluhur kegelapan, dirinya melihat ke belakang saat ini. Dirinya dapat yang jelas melihat bahwa sosoknya perlahan diperbesar ratusan kali. Dia menyaksikan tanpa daya di saat pedang tajam di tangan Kinchen itu menembus lapisan kehampaan dan waktu. Dan itu langsung menusuk langsung ke tengah alisnya dan dirinya tidak bisa bergerak. Tidak, mata leluhur kegelapan pun melebar dan boom. Tubuhnya yang besar langsung terpaku pada kehampaan dan aura pembunuhan yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya bersama dengan pedang karat misterius yang mengalir ke seluruh tubuhnya dan merobek segalanya. Sialan, kegelapan
kehidupan abadi akan datang. Leluhur kegelapan terkejut dan dia meraung dan marah. Pada saat ini, dirinya benar-benar merasakan ancaman kematian. Sebagai ahli transenden tingkat kedua yang bermartabat, kapan dirinya pernah mengalami momen yang begitu menakutkan? Itu dipaksa dilakukan oleh hanya seorang laki-laki yang baru saja menerobos ranah transendensi. Intinya pada saat ini, dirinya langsung membakar asal-usul kegelapannya sendiri, dan aura yang mewakili kegelapan sejati turun. Kekuatan ini sepertinya menarik seluruh lautan kosmik ke dalam jurang kegelapan tak berujung, menyebabkan segala sesuatu di dunia runtuh. Semuanya akan jatuh ke dalam kebinasaan selama-lamanya. Cahaya bintang di sekitar benar-benar padam dan kehampaan yang tak berujung tiba-tiba tampak seperti jurang yang benar-benar gelap, di mana ia terus jatuh dan tenggelam. Di kejauhan, Raja Bismolao dan yang lainnya menutup mata mereka karena ketakutan. Pada saat ini mereka tidak dapat melihat apapun di depan mereka. Yang ada hanyalah kegelapan. Kegelapan yang terus muncul, dan kegelapan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Nenek moyang ini adalah dewa kegelapan. Dia pasti akan membawamu ke dalam jurang di mana kamu tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Kamu akan terkikis oleh kegelapan dan menjadi budak kegelapan. Kata leluhur kegelapan, tampaknya dia telah berubah menjadi lubang hitam. Dia menjadi inkarnasi kegelapan menelan semua materi cahaya. Benarkah? Namun di dalam kegelapan yang sunyi itu, di mana semua persepsi menghilang, tiba-tiba suara dingin itu terdengar, dan boom! Di kehampaan di depan leluhur kegelapan, cahaya ilahi yang menyala-menyala mekar itu adalah Qin-Chen. Di sekujur tubuh Qin-Chen mekar dengan cahaya hitam ringan, menghisap kumpulan suasana kegelapan tak berujung di sekitarnya. Kegelapan pada dasarnya tidak berwarna dan tidak terang, tetapi pada saat ini tubuh Qin-Chen mekar dengan cahaya hitam di jurang gelap ini. Dibandingkan dengan kekuatan gelap leluhur kegelapan, cahaya hitam di tubuh Qin-Chen lebih jelas, seolah-olah menyebarkan jurang gelap dan meneranginya. Kesunyian yang mematikan ini, langit malam membawa pemulihan visual bagi semua orang yang hadir. Itu hanyalah kegelapan, seolah-olah tidak ada yang bisa melakukannya. Suara acuh tak acuh terdengar, napas gelap tak berujung di dunia luas mengalir ke tubuh Qin-Chen dengan gila-gilaan dan lalu dengan cepat ditelan olehnya, berubah menjadi kekuatannya sendiri. Boom! Dari tubuh Qin-Chen, aura menakutkan naik ke langit. Pada saat ini, dan aura gelap yang tak berujung, yang tak terhitung jumlahnya, bergabung ke dalam tubuh Qin-Chen, membuat aura Qin-Chen lebih tebal dalam sekejap. Melihat itu, nenek moyang klan kegelapan itu gemetar dan berkata, Kamu sebenarnya melahap kekuatan leluhur ini untuk meningkatkan kultivasimu sendiri. Bagaimana ini mungkin? Kata leluhur kegelapan. Pada saat ini, leluhur kegelapan itu merasakan kekuatan kegelapan di tubuhnya perlahan menghilang. Itu ditelan sedikit demi sedikit oleh Qin-Chen di depannya. Qin-Chen lalu berkata dengan tenang, itu hanya kekuatan kegelapan, itu bukan masalah besar. Apakah ada yang mengejutkan jika ditelan olehku? Saat itu, dia adalah cahaya hitam mekar dan seluruh sosok itu berubah menjadi dewa kegelapan. Energi gelap yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuh, bahkan merusak kehampaan di sekitar. Selain itu, kekuatan darah raja kegelapan juga muncul di tubuh Qin-Chen itu mekar dengan cahaya tertinggi. Darah raja kegelapan. Mata leluhur kegelapan pun menyusut dan pada saat ini, dirinya akhirnya mengingat beberapa informasi. Saat itu orang-orang dari keluarga kerajaan kegelapan pernah melaporkan kepadanya bahwa invasi mereka ke alam semesta awal gagal karena seorang pemuda di alam semesta awal telah menelan asal-usul keluarga kerajaan kegelapan yang menginvasi alam semesta awal dan memperoleh kekuatan darah kebangsawanannya. Dia memiliki kekuatan penindasan yang besar terhadap penyerang suku gelap yang menyebabkan kegagalan invasi. Leluhur kegelapan sama sekali tidak memikirkan masalah ini pada saat itu karena dia adalah leluhur pendiri klan kegelapan dan bahkan klan kerajaan kegelapan diciptakan olehnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua hitam yang bukan subjek di bawah komandonya. Tentu saja dirinya tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti darah raja kegelapan yang dijarah. Tapi sekarang, ketika kekuatan darah raja berkembang pada tubuh Qin-Chen, dirinya langsung teringat informasi pada tahun itu. Sentuhan ekstasi tiba-tiba melewati kedalaman pupil leluhur kegelapan.
Nah, menurutku kamu terlalu bodoh. Kamu sebenarnya menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan untuk melahap kekuatan leluhur ini. Tahukah kamu bahwa klan kegelapan diciptakan oleh leluhur ini? Bagaimana darah Raja Kegelapanmu itu bisa menekan leluhur ini? Leluhur kegelapan tiba-tiba mencibir dan ketika dia selesai berbicara dia meraung dan seketika aura gelap yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap kekuatan gelap dengan aura menakutkan dan penindasan dilepaskan seketika, membentuk domain gelap yang unik yang langsung menyelimuti Qingchen. Nah, terima saja kematianmu. Di alam gelap nenek moyang ini, orang gelap manapun akan ditindas oleh nenek moyang ini dan kamu tidak terkecuali. Kata leluhur kegelapan itu, dia berkata sambil mencibir. Ini adalah alam gelapnya yang unik, kekuatan uniknya sebagai nenek moyang klan kegelapan. Di bawah kekuatan ini, siapapun di benua gelap harus menyerah kepadanya, tidak terkecuali itu keluarga kerajaan. Jika Qingchen menggunakan kekuatannya untuk bersaing dengannya sebelumnya, maka dia mungkin tidak akan bisa menghadapi Qingchen. Akan tetapi dirinya tidak menyangka bahwa Qingchen ingin menggunakan darah Raja Kegelapan untuk menekannya. Maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya karena lawannya ini terlalu bodoh. Segera alam gelap yang menakutkan berkembang dan leluhur kegelapan merasa seluruh tubuhnya terasa jauh lebih rileks dari sebelumnya. Aura gelap di tubuhnya meledak dan dia tiba-tiba menggenggam pedang karat misterius yang dipaku di antara alisnya dengan kedua tangan dan lalu menariknya dengan seluruh kekuatannya. Namun setelah dia mencabutnya dan keras, pedang berkarat itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Leluhur klan kegelapan terkejut. Dia menggertakkan giginya, mengaktifkan kekuatan asli di tubuhnya lagi dan mengeluarkan pedang karat misterius itu lagi. Namun pedang karat misterius itu tetap tidak bergerak. Leluhur kegelapan tiba-tiba tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Bukankah anak itu sudah terkurung di dalam alam gelapku? Di bawah alam gelapku, kekuatan lawan seharusnya sangatlah berkurang. Harusnya aku bisa mencabut pedang ini dengan mudah. Kata leluhur klan kegelapan. Alam gelap, apakah kekuatan lemah seperti itu layak disebut di depanku? Tiba-tiba suara mengejek bergema dan kemudian leluhur kegelapan melihat domain alam gelap yang dia lepaskan hancur dalam sekejap. Dan kemudian sesosok tubuh pelan keluar dari kegelapan yang tak berujung dan sosok itu adalah Qingchen. Cahaya totem Kaisar Dewa mengelilinginya dengan mudah melawan belenggu alam gelap. Dan lalu menarik alam gelap ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, lalu menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Kembali ke alam semesta asli Qingchen, Qingchen telah menyerap darah Raja Kegelapan sebelum dia bisa mengendalikan jejak kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun setelah menyadari bahwa jalan kematian Kaisar dunia bawah dan dibaptis oleh kekuatan penghakiman guntur di tubuhnya, esensi kekuatan gelap di tubuh Qingchen telah jauh melampaui leluhur kegelapan. Dalam hal asal-usul kegelapan, Qingchen hanya lebih kuat daripada nenek moyang kegelapan. Lupakan saja, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa sebenarnya kekuatan kegelapan itu. Boom! Setelah Qingchen selesai berbicara, aura gelap yang menakutkan menyebar seketika dan menekan leluhur kegelapan dalam sekejap. Leluhur kegelapan pun mengerang saat ini dan tubuhnya ditekan oleh kekuatan itu. Pada saat ini aura gelap yang disebarkan oleh Qingchen padanya jauh lebih unggul daripada aura gelap miliknya sendiri. Aura penghakiman yang khusus membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa. Seketika leluhur kegelapan pun meraung histeris dan segera berlutut. Mengapa? Saya adalah nenek moyang dari garis keturunan kegelapan. Dari segi asal-usul saya adalah pencetus kegelapan yang sebenarnya. Mengapa kekuatan kegelapan Anda lebih kuat daripada milik saya? Kata leluhur kegelapan itu, dia meraung histeris. Pencetus kegelapan, Qingchen mencibir. Jalan kegelapan adalah jalan yang muncul antara langit dan bumi ketika alam semesta terbuka. Langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang, dan segala sesuatu terbagi menjadi terang dan kegelapan. Tetapi Anda hanya mengendalikan yang tak ada habisnya dalam kegelapan. Itu hanyalah anak sungai yang sangat kecil. Di depan jalan kegelapan yang benar-benar gelap itu, Anda hanyalah seekor reptil dan seekor semut. Sungguh konyol bahwa Anda mengklaim diri Anda sebagai penguasa jalan kegelapan, kata Qingchen. Ketika mengatakan itu, Qingchen datang selangkah demi selangkah ke leluhur kegelapan dan memegang kepalanya langsung dengan telapak tangannya yang besar.
Biarkan Anda mengembangkan kekuatan Anda selama ratusan juta tahun, berkontribusi pada tuan muda ini dan menjadi batu loncatan saya untuk menuju puncak alam semesta, kata Qinchen dan boom. Setelah Qinchen selesai berbicara, kekuatan hisap yang menakutkan lahir. Asal-usul gelap di tubuh leluhur kegelapan dimakan dengan gila-gilaan dan dengan cepat memasuki tubuh Qinchen. Aura gelap tak terbatas mekar dari tubuh Qinchen dan pakaiannya berbulu, seolah-olah menghadap jurang, sementara leluhur kegelapan di depan Qinchen digenggam erat oleh tangan Qinchen seperti ayam kecil yang tidak bisa bergerak. Dia meraung dengan gila-gilaan dan mencoba melepaskan diri dari kekangan Qinchen, tetapi sayang tidak berhasil. Cahaya guntur mekar dari seluruh tubuh Qinchen dan kekuatan guntur yang berkuasa langsung mengalir ke tubuh leluhur kegelapan seperti pisau tajam langsung menembus leluhur kegelapan. Mata leluhur kegelapan pun melebar dan dirinya seperti burung puyuh di bawah aura guntur ilahi penghakiman Qinchen. Tubuhnya diam-diam hancur. Pada akhirnya, hanya sumbernya yang murni transendensi tingkat 2 yang tersisa yang langsung ditelan dan diserap oleh Qinchen. Di bawah tatapan semua orang, seluruh tubuh Qinchen pun langsung melayang, rambutnya panjangnya yang menarik-nari, jubahnya yang bengkak dan bergerak-gerak, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap tak berujung. Di sekeliling Qinchen semua materi dan cahaya akan menghilang secara aneh begitu mereka mendekat. Seolah-olah Qinchen adalah penguasa dunia membentuk lubang hitam tak kasat mata dalam radius tubuhnya, menelan segala sesuatu yang berwujud dan juga tidak berwujud. Boom! Gelombang aura transenden yang menakutkan naik dan turun seperti air pasang dan tentakel-tentakel gelap berterbangan di seluruh langit, menutupi langit dan matahari, mewarnai langit berbintang dan alam semesta menjadi hitam pekat. Saat itu, ketika Qinchen belum menerobos ranah transendensi, meskipun dia telah memperoleh banyak sumber transendensi, namun dirinya tidak dapat secara langsung menyerap sumber-sumber ini dan hanya dapat memahami kekuatan di dalamnya. Namun sekarang Qinchen telah menerobos ranah transendensi dan Qinchen berada di alam reinkarnasi tingkat ke-10 dalam alam reinkarnasi. Meskipun leluhur kegelapan adalah transendensi tingkat kedua, namun asal-usulnya masih kalah dengan inti dan esensi murni Qinchen. Sehingga Qinchen dapat dengan mudah menelan asal-usulnya, transenden tingkat kedua. Boom! Aura transendensi tak berujung melonjak dan pada saat ini Qinchen memiliki aura yang samar, menerobos transendensi tingkat kedua, tapi itu hanya samar-samar keluar dari tubuh Qinchen. Karena ini adalah asal mula dari leluhur kegelapan yang dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan Qinchen dan memperkuat kultivasinya.